Pemirsa, jagat media sosial tengah dihebohkan dengan penemuan pagar laut misterius sepanjang 30 km di pesisir Laut Tangerang. Hingga saat ini belum diketahui siapa dalang maupun pemilik dari pemasangan pagar laut misterius tersebut yang dikeluhkan oleh masyarakat, terutama para nelayan yang merasa aktivitasnya terganggu. Pun banyak juga yang beranggapan bahwa pagar laut tersebut mempengaruhi kondisi ekologis di laut sekitar. Belum juga diketahui siapa dan untuk apa pagar laut tersebut dipasang. Pemirsa, bersama saya Arif Rifai, inilah Sinpo Editorial Pagar Laut Misterius di Tangerang. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat berita yang telah ditulis di laman Sinpo ID, tepatnya di rubrik Bongkar, terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yakni pagar ilegal Pantai Tangerang. Kumpulan bambu tertancap di pantai Desa Muncung, membentang dari Desa Muncung hingga Desa Paku Haji di wilayah perairan Kabupaten Tangerang. Jajaran bambu yang mencapai 30,16 km itu berada di 6 kecamatan, masing-masing di Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Paku Haji, dan juga Teluk Naga. Dan berdasarkan hasil investigasi, DKP Banten menunjukkan bahwa pemageran laut membentang dari zona pemanfaatan. Keberadaan pagar laut masih menjadi misteri, apalagi menurut Eli, Pemprov Banten belum menerima pengajuan perubahan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dari pihak manapun. Dengan begitu, pagar laut tersebut dinyatakan ilegal atau tidak berizin. Dan sementara itu, pemirsa, pemasangan pagar laut tersebut ini memiliki dampak baik secara ekologis maupun ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pakar maritim dari Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center, Marcelus Hakeng Jayawijaya, ini mengatakan bahwa dampak pagar laut Tangerang terhadap lingkungan memunculkan terganggunya aliran air dari sungai menuju ke tempat pembuangan terakhir, yaitu laut. Selain itu, dampak lain juga terganggunya usaha kecil mikro menengah yang bisnisnya tersinggung langsung dengan budidaya biota sejenis di sekitar lokasi, termasuk para nelayan setempat. Untuk itu, para nelayan juga mengeluhkan terkait dengan pemasangan pagar laut setinggi 6 meter dan juga sepanjang 30 km yang menyusahkan ataupun menyulitkan ketika para nelayan ingin mencari ikan di sekitar lokasi tersebut. Apalagi pemasangan pagar laut tersebut masih berada di zona tangkap ikan. Dan keberadaan pagar laut di Pantai Tangerang itu banyak menuai perhatian baik oleh publik, terutama juga menuai perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ini telah menginstruksikan agar pagar sepanjang 30,16 km di Laut Tangerang, Banten disegel. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang memasang, untuk apa pemasangan tersebut, dan untuk itu kita akan membahas lebih mendalam bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Edi Faisal. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan pemimpin redaksi Sinpo ID, Mas Edi Faisal, untuk membahas tema kita di pagi hari ini terkait dengan penemuan pagar misterius di laut di Tangerang. Mas Edi, bagaimana kabarnya, Mas? Baik. Sehat, Mas? Ya, alhamdulillah. Selamat datang di Sinpo Editorial, Mas. Mas, hari ini kita membahas tema yang sedang menjadi perbincangan di media sosial terkait dengan penemuan pagar misterius di Laut Tangerang yang panjangnya mencapai 30 km. Kalau Sinpo ID melihat hal ini seperti apa, Mas, pandangannya, Mas? Ini selain menjadi perhatian publik, artinya publik sadar ya, ada Sinpo ID melihat ini sebagai tantangan kedaulatan kelautan kita, baik di tingkat masyarakat gitu ya, maupun sektor lingkungannya. Makanya Sinpo langsung berani dalam pekan ini menulis tentang pagar ilegal Pantai Tangerang langsung gitu. Ini ada suatu masalah yang besar, khususnya menyangkut kedaulatan kelautan maupun masa depan ekosistem pantai kita. Itu yang dibahas di dalam Sinpo edisi Bongkar pekan ini. Gitu. Mas Edi, kalau kita melihat ini kan pagar sepanjang 30 km yang disinyalir ini ilegal, tidak ada
izin resmi terhadap pemerintah setempat maupun instansi terkait. Apakah ini menunjukkan bagaimana pengawasan di sektor kelautan kita cukup lemah terkait dengan, mengingat ini bukan pagar yang pendek, tapi ini mencapai 30 kilometer di laut di Indonesia, sampai tidak ketahuan siapa yang memasang dan izinnya juga belum jelas. Apakah ini menunjukkan bagaimana kelemahan di sektor pengawasan ini, Mas? Ya, artinya memang ini sebuah temuan ya. Apakah ini kelemahan? Yang jelas iya pada satu sisi gitu. Tapi itu kan ada respon. Awalnya kan ditemukan ketika ada respon dari KKP, Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten, dan menemukan itu. Gitu. Nah, ini yang terjadi, ada indikasi laut kita itu dikelola secara bebas. Dan kemudian kenapa harus muncul patok dan pagar sampai 30 km itu, ya menunjukkan mereka tanpa izin dan memasang begitu saja gitu kan. Kemudian masyarakat yang dirugikan itu juga mulai meramaikan di media sosial gitu ya. Ini artinya memang suatu fakta yang harus disikapi oleh pemerintah gitu. Dan karena apa, dampaknya luar biasa jangka panjangnya itu gitu. Ya lagi-lagi masalah kedaulatan kita diuji. Baik ini baru di laut dalam negeri ya, belum yang di perbatasan-perbatasan itu. Nah ini menjadi catatan lah seharusnya untuk evaluasi maupun untuk kinerja lebih ke depan oleh pemerintah gitu. Selain menjadi sorotan publik, ini kan penemuan pagar laut misterius ini juga sampai menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto yang juga memerintahkan jajarannya untuk kemudian mensegel pagar laut tersebut. Namun sampai sekarang memang belum ada penetapan siapa pemilik dari pagar laut tersebut, dan belum ada tindakan-tindakan untuk membongkar pagar laut tersebut, meskipun memang sudah ada instruksi untuk mensegel pagar misterius tersebut. Kalau dari pandangan Sinpo ID melihatnya seperti apa? Nah ini kan sebagai tahapan ya, tahapan proses hukum. Harapannya sih memang harus ditangkap gitu ya. Tapi ini penyegelan ini sebagai proses awal yang pada akhirnya pemerintah tetap melakukan investigasi, tetap penelusuran siapa sih aktor yang melakukan ini gitu ya. Nah kita menunggu gitu, meskipun sebenarnya tim redaksi juga menyiapkan untuk menemukan gitu ya. Di balik ini siapa sih kan itu, meskipun ada sejumlah nama yang muncul lain sebagainya, kami belum bisa menurunkan karena perlu verifikasi dan konfirmasi juga agar tidak menyesatkan beritanya gitu. Nah harapannya sih pemerintah tegas, dan saya yakin KKP maupun polisi laut dan udara, Polut air, dan itu akan menemukan gitu. Sebenarnya mudah untuk menemukan karena itu secara fisik kelihatan, pelaku juga, saksi-saksi juga ada gitu. Nah itu mudah sih sebenarnya, tinggal penelusuran saja. Dan ini nanti yang akan terus diamati dan juga terus dikawal oleh Sinpo ID terkait dengan siapa aktor utama di balik pagar misterius yang ada di Tangerang ini ya Mas ya. Baik Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan penemuan pagar laut misterius di Tangerang. Mas Edi tadi sempat disinggung terkait dengan siapa dalang di balik pemasangan pagar laut misterius di Tangerang ini. Belakangan memang ada sejumlah nama-nama ataupun sejumlah ormas yang kemudian mengklaim bahwa dialah yang memasang pagar laut tersebut. Salah satunya adalah ada muncul nama dari Jaringan Rakyat Pantura atau JRP yang mengklaim bahwa pemasangan pagar laut tersebut untuk menghalau abrasi di pantai. Kalau adanya nama-nama yang kemudian mengklaim pemasangan ini, Sinpo ID melihatnya seperti apa, Mas? Kami tidak mau melihat konflik di masyarakat ya, makanya kami lebih melihat sisi lingkungannya. Tapi yang jelas saya khawatir bahwa di balik pagar ilegal pantai itu, pantai Tangerang itu ada banyak kepentingan yang pada akhirnya membenturkan antar masyarakat gitu. Masyarakat pesisir pada satu sisi ada yang sektor UMKM misalnya, atau yang membudidayakan kerang maupun kepiting di situ, itu kan terganggu. Pada satu sisi ada kepentingan yang mengklaim kepentingan abrasi pantai utara seperti itu ya. Nah, kami tidak mau itu sebagai catatan utama ya, tapi lebih bagaimana kepentingan ekosistem pantai dan kedaulatan itu tadi gitu ya. Karena di situ terjadi kontroversi gitu yang lagi-lagi kami khawatir bahwa di belakang ini yang diuntungkan adalah kelompok yang lebih gede modal gitu. Masyarakat hanya sebagai korban gitu. Nah, klaim-klaim yang ada itu ya kami kembalikan kepada regulasi pemerintah untuk bertindak tegas atas aturan-aturan yang sudah ada gitu. Khususnya KKP dan polisi laut gitu. Itu yang kami sorot. Artinya memang dikhawatirkan adanya masyarakat-masyarakat yang mengklaim ini justru ini bukan aktor sebenarnya di balik pemasangan ini, hanya sebagai tameng-tameng untuk mengelabui kalau aktor sebenarnya bukan itu sebenarnya. Iya, ini kan kayak sumber daya alam, kayak tambang lain sebagainya, sama persis ya, ada penambang ilegal lain sebagainya. Pada satu sisi memang sebenarnya ada penambang besar yang memanfaatkan situasi itu gitu. Nah, sama dengan kedaulatan pantai kita itu, ada banyak kepentingan besar pada satu sisi memberikan legitimasi memberikan ada benturan-benturan riak-riak kecil antar masyarakat yang justru itu merugikan. Gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami, maka kami tidak banyak menyorot tentang itu, tapi lebih menegaskan ke ketegasan pemerintah maupun dampak lingkungannya. Gitu ya. Kalau kita melihat sebenarnya untuk pagar laut misterius ini yang di Tangerang ini bukan kali pertama ditemukan. Sebelumnya ini juga ada ditemukan pagar laut misterius di Bekasi. Namun yang di Bekasi ini kemudian langsung ada pengakuan dari pihak-pihak, terutama dari Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang mengatakan bahwa itu merupakan salah satu proyek untuk perikanan itu, pelabuhan perikanan. Nah, yang sebelumnya juga itu dikeluhkan oleh para nelayan. Namun kemudian diketahui bahwa proyek tersebut milik dari UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem. Namun yang di Tangerang ini sampai sekarang memang belum diketahui siapa aktor utamanya. Kalau kekhawatiran dari Sinpo ID dan juga mungkin sedikit prediksi-prediksi apakah memang ini ada terkait dengan pemanfaatan laut untuk komersil dan lain sebagainya, atau seperti apa, Mas? Atau seperti apa? Bisa jadi karena ini kan ada kepentingan bisnis, ekonomi, dan
kondisi strategis pantai itu ya. Bisa jadi seperti itu. Kalau dibanding, saya tidak tahu kalau di Bekasi itu sudah ada izin dan ini proyeknya proyeknya dari UPTD tersebut gitu kan. Nah, setahu kami dan analisa dari sejumlah pakar, ketika satu kesatuan ekosistem pantai kemudian dibikin semacam konstruksi, itu akan mengganggu secara alamiah gitu. Nah, dalam konteks Pantai Tangerang ini tadi, saya kira memang pada satu sisi ini satu yang seksi untuk bisnis misalnya, ini akan menguntungkan karena ada pengembangan kota satelit misalnya. Nah itu bisa jadi iya gitu. Nah yang saya khawatirkan justru pengembangan kota satelit ini yang dampaknya luar biasa dan dilakukan secara serampangan, kemudian dengan cara-cara pelanggaran konstitusi gitu. Ya itu tadi faktanya mereka juga ilegal karena tidak ada izin gitu kan. Menyalahi tata ruang gitu. Karena pemerintah sudah menetapkan kawasan tersebut adalah kawasan tangkap, kawasan ekonomi untuk masyarakat sekitar gitu. Bisa untuk peternakan, bisa untuk penangkapan bagi nelayan-nelayan kecil yang jangkauan mesinnya tidak sampai ke tengah. Nah, ini kan akan mengganggu dan ada kepentingan lain di luar itu ya kita telusuri ke depan. Ini yang sedang menjadi fokus. Yang menjadi menarik adalah bagaimana kemudian dari pihak KKP dan juga instansi terkait kemudian bergerak. Ini kan setelah adanya berita ini cukup viral di media sosial. Setelah ditemukannya pagar laut sepanjang 30 km ini. Dan sebelum-sebelumnya ini kan memang apakah dari masyarakatnya juga belum ada keluhan atau memang belum melaporkan hal tersebut atau seperti apa kalau dari penelusuran Sinpo ID, Mas? Sebenarnya sudah ada keluhan ya, masyarakat yang biasa mencari ikan itu terganggu gitu ya. Terus kemudian ada aktivitas penurunan bambu-bambu itu, masyarakat hanya sekedar melihat ini sebagai saksi ya saat itu ya, sejumlah nelayan mengeluhkan itu. Pada satu sisi mereka tidak tahu mau mengeluh kemana gitu. Nah, inilah di era keterbukaan ini ketika medsos menjadi salah satu tempat masyarakat menyampaikan sesuatu, itu muncul gitu. Media-media sudah kemudian mulai mencari meliput itu ya, karena memang ini menurut saya sarana bagi publik untuk menyampaikan sesuatu yang janggal, termasuk perusakan lingkungan, termasuk pembangunan pagar laut yang tidak sesuai prosedur. Gitu. Nah, di situ banyak pihak yang dirugikan tentunya sih, karena kan secara ini hukum alam ya, manusia dengan alam itu kan menyatu, saling memanfaatkan dan memanfaatkan untuk kebutuhan hidup kan. Nah, ketika over penggunaannya itu akan berdampak luar biasa. Ya, kita tahu saat ini sudah mulai krisis iklim. Bencana sudah mulai gede gitu ya, ada abrasi lain sebagainya, kemudian pada satu sisi hasil tangkapan juga mulai rendah, itu ya adalah dampak luar biasa. Maka ya masyarakat yang mulai mengalami krisis itu mengeluh sebenarnya, tapi media untuk mengeluhnya sekarang memudahkan, lebih mudah ya, ada media sosial gitu. Hingga pada akhirnya ke KKP setempat melakukan investigasi dan menemukan itu ilegal. Itu yang terjadi. Baik, Mas Edi, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Sinpo Editorial. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara
dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Editorial masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan penemuan pagar laut misterius di Tangerang. Mas Edi, kalau kita melihat dampak dari pemasangan pagar laut misterius yang mencapai 30 km ini, dampaknya ini kan cukup dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama dari segi ekologi ataupun lingkungan maupun dari segi ekonomi bagi para nelayan yang mencari penghasilan di sekitar pagar tersebut. Kalau dari catatan Sinpo ID seperti apa, Mas? Kami menurunkan tim untuk wawancara sejumlah pakar ya. Salah satunya dari alumni Lemhanas Strategy Center itu, Hakeng Jaya Wibawa menyebutkan bahwa ketika keberadaan pagar ilegal itu sangat mengganggu satu kesatuan ekosistem. Gitu. Jadi dari laut itu kayak sungai, ada aliran itu satu kesatuan. Dulu juga saya punya pengalaman tentang liputan reklamasi ya. Itu sama yang disampaikan oleh pakar itu tadi, bahwa ketika itu dibangun pagar yang menjorok ke pantai gitu, pada akhirnya yang terganggu tidak hanya ada biota di situ. Kemudian kesatuan ekosistem itu kan ada biota, kemudian ada ekonomi setempat gitu ya, yang pada akhirnya misalnya bagi peternak kepiting maupun kerang itu akhirnya terganggu juga. Dia yang selama ini menggunakan pantai untuk kepentingan usaha mereka juga akhirnya membawa, jadi sampah-sampah maupun polusi airnya itu tidak bisa keluar, tidak bisa terurai. Itu salah satu dampaknya. Yang kedua soal ini, itu akan menimbulkan dampak di satu kesatuan ekosistem lain gitu. Jadi dalam satu wilayah itu ketika dibangun menjorok itu akan terdampak di satu kesatuan yang sama. Misalnya yang akan terdampak laut sampingnya misalnya di 4-6 kecamatan itu kan. Nah itu yang ada keyakinan itu akan terdampak. Misalnya abrasinya semakin tinggi karena ditutup oleh yang ada di 6 kecamatan itu. Bisa jadi lari ke Jakarta, lari ke kabupaten lain yang searah itu. Gitu. Nah itu secara ekosistem seperti itu. Dan banyak lagi dampak ekonominya bagi pelaku usaha di situ. Khususnya nelayan-nelayan kecil itu tadi tidak bisa mencari ikan di pinggiran. Dia harus ke tengah dengan resiko biaya ekonomi tinggi, kecelakaan, dan lain sebagainya. Karena kan perahu mereka perahu dengan tonase yang kecil. Gitu. Itu yang terjadi. Kalau kita melihat bandingkan antara dampak negatif dengan dampak positifnya dengan adanya pagar laut ini justru lebih banyak dampak negatifnya dibandingkan dengan dampak positifnya, baik dari segi ekologi maupun bagi masyarakat nelayan sekitar, Mas. Jadi kalau kita melihat itu, kalau ada masyarakat, kelompok masyarakat yang kemudian mengklaim tadi seperti kelompok masyarakat nelayan Pantura tadi yang mengklaim bahwasanya itu untuk
menanggulangi abrasi sekitar pantai, artinya itu kurang logis atau seperti apa Mas? Kalau dari kacamata Sinpo ID Mas? Ya perlu diuji. Perlu diuji. Perlu diuji karena KKP menentukan itu dalam ruang tata daerah ya. Tata ruang daerah, tata ruang wilayah itu ya berdasarkan kajian ilmiah gitu. Kalaupun ada yang membangun pagar laut itu dengan alasan demi menghalangi abrasi, ya perlu diuji gitu. Karena iya abrasi bisa terpecahkan di situ kan. Tapi kan dampak di ekosistem satu kesatuan ekosistem yang sama itu nanti pasti terkena dampak itu. Artinya Dinas KKP Banten itu sudah melalui kajian untuk menata ruang. Ini wilayah tangkap, ini wilayah untuk semuanya sudah tertata berdasarkan kajian ilmiah tentunya. Dia untuk menentukan itu kan melibatkan wakil rakyat di DPRD setempat. Kemudian melibatkan ahli maupun akademisi yang menguji itu. Nah, artinya ketika ada klaim seperti itu ya perlu dipertanyakan dan diuji gitu. Toh dia tidak punya izin gitu. Dan itu ini seharusnya kalau biasanya kan mengajukan izin kemudian dikaji ada dampak lingkungannya apa lain sebagainya itu. Nah, itu yang terjadi. Saat ini publik menanyakan terkait dengan ketegasan maupun koordinasi antara pemerintah daerah Banten, kemudian KKP maupun dari pemerintah pusat untuk mencari aktor utama di balik pemasangan pagar laut misterius ini. Pun langkah selanjutnya yang perlu dilakukan seperti apa Mas kalau dari catatan kami mengapresiasi ya Pak Presiden sampai turun tangan gitu ya. Karena ini penting tentang kedaulatan, bahwa dalam nenek moyang kita kan seorang pelaut gitu kan. Pak Presiden memerintahkan harus tidak tegas. Nah, kemudian dilanjutkan oleh aparatur terkait gitu ya, melakukan segel. Ini dalam proses gitu ya. Nah, inilah harapan kami dan publik tentunya ya, ini menuju kedaulatan laut kita gitu. Kita jadi ingat tentang novel arus balik gitu ya. Ketika arus dari utara ke selatan, kita mengalami kekalahan dan tidak memiliki kemandirian dan kedaulatan gitu kan. Itu perebutan ekonomi sebenarnya, cerita sejarah klasik ke modern sebenarnya, sebuah novel, tapi itu fakta. Fakta ketika keruntuhan Majapahit dengan kapal-kapal besarnya, munculnya teknologi meriam gitu, munculnya Spanyol, Portugis, dia tahu dunia itu bulat, kemudian masuk ke wilayah kita, terjadi benturan itu. Kepentingannya ekonomi lagi. Nah, ini dalam konteks sekarang itu diuji bagaimana menjaga kedaulatan itu tadi di wilayah kita. Ini tidak di perbatasan ya, tapi kepentingan-kepentingan bisnis itu. Yang harapannya adalah pemerintah sudah mulai melakukan ketegasan, tinggal bagaimana proses pengusutan itu. Itu yang penting. Kita kawal. Meskipun saat ini memang sudah ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyegelan, tapi masih ada PR terkait dengan siapa aktor utama yang memasang pagar laut tersebut, Mas. Mas, terakhir Mas, mungkin ini sekaligus closing statement dari Mas Edi terkait dengan harapan dan juga langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kasus pemasangan pagar laut di Tangerang ini, Mas. Ini sebuah mandat ya, bahwa munculnya pagar ilegal di Pantai Tangerang ini adalah sebuah yang terjadi ya menjadi catatan. Publik akan melihat, kemudian pemerintah akan diuji ketegasannya gitu. Saat ini sudah kelihatan dan terbukti faktanya ilegal gitu ya. Pada satu sisi kedepannya diharapkan ketemu siapa pelakunya untuk disanksi tegas gitu. Kemungkinan ada mungkin publik juga kemungkinan pesimis gitu ya. Ada yang terlibat di dalam misalnya. Nah, inilah perlu ketegasan. Pak Presiden sudah menginstruksikan, bahkan Pak Presiden sudah mengingatkan ketika awal-awal dilantik itu untuk jangan bermain dan jangan macam-macam dengan kebijakan. Korupsi akan disikat tegas gitu. Nah, munculnya pagar laut ini ada kecenderungan ke arah sana. Siapa yang terlibat, siapa yang bermain di sini, nanti harapannya akan ketangkap semua gitu dan bertanggung jawabkan secara hukum. Ini lagi-lagi adalah persoalan identitas dan kedaulatan kelautan kita. Sebagai yang nenek moyang kita kan seorang pelaut gitu, yang seharusnya
dipertahankan juga untuk kedaulatan itu. Mas Edi, satu lagi Mas, ini terkait dengan pengusutan secara tuntas, kalaupun memang ada indikasi-indikasi yang disebutkan tadi, artinya memang apakah perlu ada instansi lain dalam hal ini mungkin kejaksaan ataupun KPK untuk turun juga menginvestigasi dalam kasus ini, Mas? Bisa jadi, kalau bisa dibentuk satgas saja, satuan tugas yang melibatkan bisa aparat hukum ya, kepolisian laut, dinas KKP, kejaksaan, KPK bisa jadi yang bisa mengusut bagaimana ada aliran dana dari aktor-aktor yang terlibat itu. Sedangkan fakta-fakta di lapangan bisa dikumpulkan oleh satgas bersama itu tadi. Nah, ini catatan yang menarik karena kalau ini tidak dilakukan akan muncul pagar-pagar laut yang diklaim karena sudah terjadi di sejumlah tempat. Dan sejak dulu, kalau dulu di pantai utara Semarang itu ada tanah pantai yang kemudian menjadi daratan, yang kemudian menjadi sengketa hukum di kemudian hari. Pemerintah kalah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke, kita nantikan gebrakan dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi-instansi terkait, dan juga kalau perlu investigasi mendalam terkait dengan penemuan pagar laut misterius di Tangerang. Terima kasih Mas Edi sudah hadir di Sinpo Editorial. Terima kasih juga pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kita sama-sama menantikan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, koordinasi dari semua lini, termasuk investigasi mendalam untuk mendalami dan juga mencari tahu siapa dalang aktor utama di balik pemasangan pagar laut misterius di Tangerang. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.